bergantinya hari yang terbaik ketika kita melakukan amal soleh, entah itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, yang lebih baik daripada hari awal 10 awal Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, qala ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Qala Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Sahabat bertanya, apakah jihad fisabilillah bisa menandingi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah tidak bisa menandingi kemuliaan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Illa rajulun yakhruju, illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'. Sampai seorang keluar dengan sendirinya, dengan hartanya senantiasa untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Jamaah rahimakumullah. Dan hari ini, pada pagi hari ini, kita semua dapat berkumpul di hari yang ke-10, yaitu di 10 Dzulhijjah, senantiasa untuk melaksanakan salat Idul Adha, Idul Qurban. Aid yang artinya kembali. Maksud kembali di sini bukan hanya kembali dalam setahun sekali, kembali bertahun-tahun sekali, tapi ada maksud penting. Kenapa bisa disebut Idul Qurban? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aid artinya kembali. Tempatnya namanya mi'ad. Waktu dan tempatnya namanya mi'ad. Allah berfirman bahwasanya innalladzi farada 'alaikal Qur'an la ghadaka illa mi'ad. Sungguh ya Muhammad, sesuatu yang telah saya fardukan kepadamu Al-Quran dengan hukum-hukum yang wajib. Dan sampaikan ya Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya dia akan kembali kepada tempat yang telah disediakan, al-mi'ad. Yasmin. Maka kembali disebut dengan Aid dan tempatnya disebut dengan mi'ad. Yasmin. Tapi jamaah rahimakumullah, ketika kita kembali, apakah dengan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempersiapkan amal soleh kita? Apakah dengan kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap dengan seluruh amal kita? Kita sudah siap dengan seluruh pengampunan dosa kita? Ketika kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita disambut oleh ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati? Apakah kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita tenang? Jamaah rahimakumullah. Maka puncak dari kembalinya kita bukan hanya sekedar Aidul, bukan hanya sekedar kembali dalam tahun ke tahun, tapi puncak kembalinya kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Aid artinya kembali, dan kurban, ketika kita ingin kembali, tentunya kita ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekat, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendekat, itulah yang dinamakan kurban, atau dalam bahasa Arab namanya qoroba, qorib, artinya kurban. Jadi Idul Kurban atau Idul Adha adalah maksud kita untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah menginginkan kita untuk pastinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan 3 jalan berbeda tapi satu esensi yang sama kepada orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jalannya?
tiga jalan berbeda tapi satu esensi yang sama. Jalan yang pertama, ada orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke tanah suci, hadir ke tanah haram guna melaksanakan ibadah haji, dan puncak haji terdapat pada Arafah. Dan ketika di Arafah, apa yang orang lakukan? Apakah hanya duduk berzikir lalu pulang begitu saja? La. Untuk Arafah puncaknya orang wukuf senantiasa untuk apa? Muhasabah diri. Oh ternyata saya selama ini kurang mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata selama ini saya masih kurang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya diundang ke tanah haram, diundang untuk wukuf, maka disitulah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan kurban, mendekat. Yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu berdoa bahwasanya, ya Allah, saya belum diperkenankan, saya belum diizinkan, saya belum bisa untuk menjalankan ibadah haji karena mungkin ada kekurangan dalam ekonomi, atau mungkin saya belum siap dalam menjalankan ibadah haji. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara yang kedua yaitu dengan kurban. Bukankah dengan kurban sama esensinya dengan orang-orang yang di sana di Arafah melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram? Orang-orang kurban bukankah dilarang untuk memotong rambutnya guna untuk supaya Allah itu mengampuni segala dosa-dosanya? Maka turun riwayat hadis dari Ummu Salamah. Hadis riwayat Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, nomor hadis 1977 di riwayat Muslim, bahwasanya idza uhilla wa arada ahadukum ay yudhiya sha'irihi wa dhafarihi min syai'. Ketika datang waktu Dzulhijjah, ketika datang waktu di bulan awal-awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhiya, dan satu-satu di antara antum mim ba'dikum an udhiya, ingin berkurban atau ingin melaksanakan kurban, fala yamassa min sya'airi wa atfarihi min syai', maka janganlah memotong salah satu atau memotong rambut yang melekat pada tubuh, dan janganlah memotong kuku-kuku yang terdapat di jemari-jemari. Maka dari itu esensinya bahwasanya ketika kita, untuk apa kita berkurban? Ketika kita ingin berkurban, kita sudah ikhlas dalam berkurban, maka ketika hewan kurban kita akan dipotong, bukankah sama apa yang kita ucapkan ketika orang-orang di Arafah ingin lempar jumroh, ingin membebaskan suatu maksiat dalam hidupnya? Ya Allah, saya berjanji bahwa setelah saya wukuf ini, saya muhasabah ini, maka saya berjanji akan menjadi lebih baik. Maka ketika dilemparkan bismillah, ya Allahu Akbar, melempar jumroh, maka di sisi lain, di esensi yang lain, ketika kurban dihadapkan, hewan kurban menghadap kiblat, lalu diucapkan bismillah, ya Allahu Akbar, esensi yang sama. Ada jalan yang ketiga, ketika berdoa, ya Allah, saya belum bisa berangkat haji. Orang-orang yang puasa Arafah di bulan Dzulhijjah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari sanataini maudiyah, tahun yang lalu, dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat dosa di tahun yang akan datang. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita ingin berpuasa, ketika kita ingin melaksanakan puasa Arafah, maka di sini bukan hanya jangan hanya sekedar menahan makan minum lalu buka begitu saja. Tapi apa yang dilakukan dengan orang-orang yang sedang Arafah, orang-orang yang sedang wukuf di sana? Bukankah mereka juga pada puasa? Maka dari itu, perlakukanlah puasa kalian seperti orang-orang, sebagaimana orang-orang yang ada di Arafah. Apa itu? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Ya Allah, saya ini belum bisa haji, saya ini belum bisa kurban,
Lalu kalau misalkan saya ini belum bisa kurban, belum bisa haji, kalau misalkan dengan puasa ini saya belum bisa mendekatkan diri hamba ya Allah, maka dengan cara apa lagi saya harus mendekat ya Allah? Maka dari jemaah rahimakumullah, itulah tiga cara agar kita itu untuk kurban. Itulah yang dinamakan Aidul Kurban. Apa itu? Yang pertama, untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita di Masjidil Haram, kita dengan Ka'bah, kita seakan-akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang menangis ketika di Masjidil Haram, berdoa, ya Allah, saya minta ampunan ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah. Bukankah mereka ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu dengan yang kedua, ketika kita ikhlas dalam berkurban, kita menangis, saya gunakan kurban ini untuk infak saya ya Allah. Karena saya belum bisa haji, maka saya gunakan bismillah ya Allahu Akbar. Kurban, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling istimewa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang belum bisa haji, belum bisa kurban. Laksanakanlah puasa Arafah. Dengan puasa Arafah kita muhasabah diri. Kita minta ampunan, semoga kita diterima puasanya. Kenapa diterima puasanya? Karena kita untuk menghapuskan dosa sebelum tahun lalu dan dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tahun yang akan datang. Maka dari jemaah rahimakumullah, mari fungsinya dari tiga ini tidak lain adalah meningkatkan ketakwaan. Bukankah puasa di akhir kalimatnya kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan. Kenapa takwa? Jumat biasanya meningkatkan takwa, dikit-dikit meningkatkan takwa. Kenapa takwa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Carilah ya umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, carilah bekal sebaik-baik bekal. Apa itu sebaik-baik bekal? Khairuz zadi taqwa, adalah takwa. Sebaik-baik bekal dunia maupun akhirat. Akhiratnya dapat, dunia juga dapat. Apa contoh bekal di dunia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya, yaj'al lahu makhraja, di dunia Allah lancarkan segala permasalahannya, Allah lancarkan segala rezekinya, seakan-akan orang itu nggak ada masalah, Allah lancarkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga. Ingat, rezeki jangan diasensikan, jangan diibaratkan hanya sebagai uang. Kesehatan juga rezeki, anak yang soleh juga rezeki. Mari jemaah rahimakumullah, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang senantiasa muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi kafa, salatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, ada ibadah di luar esensinya, masalah kurban. Ada ibadah mengenai haji, di mana ketika kita menunaikan ibadah ini, maka kata Rasulullah, derajatnya, pahalanya, kemuliaannya sama dengan kita menunaikan ibadah umrah dan haji. Apa itu ibadahnya? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, man shalla al-ghadata, barang siapa yang salat subuh fil masjid, salat subuh berjamaah di masjid, summa wa'ada yadhkurullah, lalu setelah salat subuh dia berzikir, dia diam, dia berzikir, zikir banyak, baca Quran, zikir.
majelis ilmu atau ta'lim zikir. Dia berzikir, summa shallata rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, salat syuruk atau salat bukan setelah subuh tapi syuruk. Kalau subuh misalkan subuh 4:30 maka biasanya syuruknya jam 6 atau mungkin jam 6 kurang. Syuruk, apa kata Rasulullah? Summa shalla rak'ataini ka'ajrin hajjal wa umrata. Dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang haji tamatan, sempurna. Bahkan Rasulullah menyebutkan 3 kali sempurna. Orang-orang yang menunaikan sholat syuruk setelah subuh mungkin jam 6, maka pahalanya setara dengan orang-orang yang haji dan umroh sempurna. Mari jamaah rahimakumullah, dan khusus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا، اللهم اجعل ذريتنا من الناجحين صالحين وصابرين، واجعلنا من حافظ وحافظ القرآن ya Allah. Ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah, semuanya Engkau yang maha mengabulkan doa ya Allah, semuanya Engkau yang maha mendengar ya Allah. Hamba mohon ampunan ya Allah kepada Engkau ya Allah. Hamba mohon ampunan kepada seluruh keturunan hamba ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, semoga hamba dijadikan orang-orang yang saleh ya Allah. Semoga hamba dijadikan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau jadikan hamba semua ini di surga firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian ibadah pagi hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya kami mewakili panitia mohon maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. La
sendirian tak? Namanya habis siapa namanya? Ya, Mama Yasmin. Ya. tak apa, Mbak. Ya tidak, mata antar karena bareng. Oh iya. Ya, kan itu. Juragan ayam. Juragan ayam hadiah. Kok Yasmin ngaji deh. Oh, yang itu katanya pernah ngasih itu toh. Itu Yasmin. Oh. Iya, maaf lahir batin. Iya. Maaf lahir batin. Ini separuh lah, Bu. Wonge songo. Kurang satu. Kurang satu ya, Bu. Yang Wono ikutan nggak? Siapa? Yang Wono. Ayo, Ma, udah, Ma. Ama itu nak sendirian tuh kan enggak